teman yang baru hijrah, dia giat sekali menuntut ilmu. Di antaranya menghadiri majelis ilmu dan membaca buku tentang Islam. Tapi semakin kesini, dia malah sangat mudah mengatakan bid'ah terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman dia. Dan dia juga mudah sekali seudon terhadap ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Menurut Habib, saya harus bagaimana menghadapi teman saya ini, sedangkan dia keras kepala kalau dikasih nasihat dan arahannya, Habib. Nasihat untuk kita, ya, ilmu ini adalah agama. Dikatakan inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama, bukan main-main, bukan urusan dunia. Anda rugi bisa Anda perbaiki. Anda gagal, Anda coba gagal dalam hal harta. Tapi ilmu ini agama. Apa artinya? Ini sangat penting. Ini menentukan selamatnya Anda di akhirat atau celaka, surganya Anda atau neraka, ridhonya Allah kepada Anda atau murka. Ini hal yang sangat serius. Oleh karena itu, fanduru amman ta'khudhu dinakum. Lihat, hati-hati kepada siapa kamu ambil agamamu. Kamu ambil ilmu kamu itu kepada siapa? Lihat. Kita nggak mau belajar ilmu kedokteran kecuali kita tahu dia betul-betul ahli dalam kedokteran itu. Tidak asalah orang dengan pakaian dokter kemudian memberikan kita ilmu tentang kedokteran, kita disuruh minum ini, kita disuruh minum lain. Kamu ini siapa? Kalau pakaian bisa dijual, bisa dibeli. Ada orang tidak ahli pertanian kemudian dia datang pakai baju petani atau pakai baju insinyur pertanian mengajari kita cara bercocok tanam yang bagus. Kita nggak langsung percaya. Urusan dunia aja kita nggak gampang percaya. Kenapa urusan akhirat kita nggak berhati-hati? Ini dampak dari kita kurang melihat kepada siapa kita ambil ilmu. Ini sangat penting sekali. Nah, seperti saudara kita yang baru hijrah mengambil ilmu kepada orang yang salah. Ya Allah, dia dari kejelekan kepada keadaan yang lebih jelek lagi. Dia dari kejelekan sebelum hijrah, dia kejelekan mungkin dalam maksiat, jauh dari sholat, jauh dari zikir, jauh dari ulama. Jelek. Kemudian hijrah, ketemu orang yang salah. Sekarang dia mensyirikkan pula, membid'atkan aulia, mencaci ahlul bait. Keadaannya lebih jelek daripada sebelum hijrah. Ya, lihat dia belum hijrah. Sehingga kita bisa angkat dan bisa kita tunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah. Kasihan orang semacam ini. Keadaan sebelum hijrah lebih bagus daripada keadaan setelah dia hijrah. Keadaan sebelum hijrah dia merasa jelek, dia cinta aulia, dia mengaku husnudzon kepada orang mukmin, husnudzon kepada ulama, mengagungkan ahlul bait, dia merasa jadi orang hina. Setelah hijrah belajar dari orang yang salah, membid'atkan, mengkufurkan, mensyirikkan, mencaci, suudzon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keadaan sebelum hijrah lebih baik dari keadaan setelah dia hijrah. Ini resiko. Kenapa? Karena tidak melihat dan tidak hati-hati kepada siapa mengambil ilmu. Orang yang bisa kita ambil ilmunya, satu orang yang punya sanad keilmuannya. Ini belajar dari siapa? Gurunya siapa? Gurunya belajar dari siapa? Kemudian gurunya itu belajar dari siapa? Terus bersambung sampai ke Nabi SAW. Karena ilmu ini bukan kita gali dari tanah keluar ilmu, bukan kita pergi ke laut kita dapatkan ilmu lah. Ilmu ini dari Nabi ke sahabat ke tabi'in, terus seperti itu sampai kepada kita. Ada sanadnya seperti nasab itu. Kalau ilmu seseorang gak ada sanad, jangan belajar dari dia, sealim apapun.
Kita tidak menuduh dia salah, tapi untuk berhati-hati. Karena kita dianjurkan untuk berhati-hati. Ilmu orang yang tidak punya sanad tidak bisa dijamin kebenarannya. Yang punya sanad pun harus kita lihat bagaimana ini orang apa betul-betul menginginkan ridhonya Allah, lebih mencintai akhirat, atau malah menjadikan ilmu alat untuk mencari harta dan untuk memuaskan penguasa. Hati-hati mencari ilmu. Loh, kita bisa menilai Ustaz. Kita dengarkan, ambil dari semuanya yang ada di YouTube. Nanti kita yang menilai, yang baik kita ambil, yang jelek enggak kita ambil. Yang kami takutkan bukan yang jelek yang Anda tidak ambil. Yang kami takutkan yang menurut Anda baik itu ternyata jelek. Anda enggak sadar karena Anda awam. Awam itu tidak bisa memilih. Seperti anak kecil. Tidak bisa anak kecil itu disuruh milih, anak kecil itu dibimbing. Anak kecil es dengan susu, mana yang dia pilih? Pasti milih es. Dipikir es ini yang enak, susu nggak enak. Padahal susu yang sehat, es buat penyakit. Kita ini awam, kita anak kecil, nggak bisa kita mau milih. Yang dikhawatirkan, yang Anda anggap baik itu ternyata jelek, sehingga Anda yakini itu baik. Ini jahlun murakkab, memahami hal yang salah. Ini sulit dibenarkan. Benar, dinasihati malah dia marah, ditunjukkan dalil malah dia memberikan dalil. Gimana sikap kita? Ya jauhi aja udah. Jauhi orang semacam ini, jauhi. Ini orang kena fitnah. Kata Datul Haddad, wajanib wala tashab hudita maniftatan. Jauhi, dan jangan kau jadikan sahabat. Jangan kau jadikan sahabat orang yang terkena fitnah agama. Jauhi, supaya kamu tidak habis waktu kamu debat. Tidak ada waktu kita untuk debat. Waktu kita sedikit untuk beramal saleh, untuk membersihkan hati, untuk menghiasi hati, untuk beribadah, untuk takwa, untuk sholat dengan khusyuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada waktu kita untuk debat. Dan orang yang semacam itu membuat kita menjadi orang yang buruk sangka. Hati kita marah terus, emosi terus. Udah, jauhi. Wajanib wala tashab, jangan kau jadikan sahabat kecuali orang-orang yang membuat kita semakin cinta Rasul, cinta aulia, cinta sahabat, cinta ahlul bait. Ini jadikan teman. Washab bil ma'ruf wal ilmi wal huda. Baik. Alhamdulillah, syukur.